Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Karfiandi di SMP Islam Cendekia Muda. Saya mendapat amanah sebagai guru atau wali kelas. Menjadi guru tentunya ini adalah amanah sekaligus tantangan buat kami. Kami berkewajiban untuk memaksimalkan proses pendidikan yang akan dijalani oleh siswa-siswa kami. Oleh karena itu, surat Al-Anbiya ayat 107 menjadi landasan kami untuk bisa melaksanakan proses pendidikan ini. Allah SWT berfirman bahwa tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat di sini mengandung maksud bahwa sesungguhnya manusia ataupun siapapun harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Rahmat juga mengandung makna kasih sayang. Oleh karena itu kami sebagai guru mencoba untuk bisa memberikan proses pendidikan yang bisa melahirkan siswa yang memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi manusia yang ada di sekelilingnya. Pendidikan di dalam Islam sangat berkaitan erat dengan tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rob yang berarti mengantarkan sesuatu secara berkelanjutan tahap demi tahap ke arah yang sempurna. Tarbiyah bermakna menjaga dan memelihara fitrah anak, kemudian menumbuh kembangkan potensi anak, kemudian mengarahkan ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan secara bertahap. Berdasarkan makna tersebut, maka SMP Islam Cendekia Muda melaksanakan proses pendidikan melalui sebuah proses edukasi, membimbing, mendampingi, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan baik secara spiritual, sosial, dan akademik. Spiritual berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah siswa, baik itu sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat witir, tilawah, ataupun infak. Sosial berkaitan erat dengan penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan akademis berkaitan erat dengan proses pembelajaran berbagai bidang studi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal pengondisian yang dilakukan oleh SMP Islam Cendekia Muda terdapat dua macam. Yang pertama melibatkan siswa secara langsung, dan yang kedua itu melibatkan orang tuanya juga loh. Nah, yang pertama itu yang melibatkan siswa secara langsung, ini ada beberapa jenis juga. Berdasarkan dalam surat As-Saff ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang jihad di jalan Allah dalam barisan yang tersusun atau teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah sangat menyukai barisan yang teratur, sehingga kita juga harus disiplin, harus teratur supaya lebih baik. Nah, yang pertama, dari mulai pagi hari kita mulai berbaris semuanya dengan rapi untuk dicek kerapihannya, kebersihannya, kemudian keteraturannya. Nah, setelah itu kita masuk kelas. Nah, saat masuk kelas kita akan berdoa dan berzikir amal surat setiap pagi. Setelah itu dilanjutkan dengan penguatan ruhiyah dari wali kelas supaya agenda hari itu bisa dijalani dengan lancar dan juga dengan berkah. Dan selain itu juga diingatkan loh sama gurunya tentang agenda yang akan dilakukan di hari itu supaya semuanya bisa rapih gitu ya, tersusun. Nah, kemudian setelah itu juga ada juga momen-momen untuk berkumpul dengan teman-teman kelasnya, namanya momen kelas meeting. Nah, ada juga yang dilakukan setiap bulan, namanya class gathering. Nah, untuk pengondisian yang melibatkan orang tua ada juga loh macam-macamnya. Yang pertama itu parenting
parenting ini sangat bermanfaat bagi ayah bunda. Tujuannya untuk menambah wawasan ayah bunda dalam hal mendidik para siswanya begitu. Dan yang kedua ada PTC. PTC ini kepanjangan dari Parents Teacher Conference. Nah, ini skalanya dalam satu kelas biasanya atau satu level. Tujuannya adalah untuk menyampaikan evaluasi peserta didik dalam satu semester. Ada juga yang triwulan begitu. Namun skalanya lebih banyak. Dan ada juga yang ketiga PTIC. PTIC ini kepanjangan dari Parents Teacher Intensive Communication. Nah, apa bedanya dengan PTC? Nah, PTC ini bentuknya dalam skala yang banyak gitu, satu kelas. Tapi kalau PTIC hanya personal saja antara orang tua dengan guru begitu. Kalau yang keempat ini bermula dari pandemi ini. Dari sejak awal PJJ kan ada juga yang lancar dalam PJJ-nya. Namun ada juga yang memiliki kendala. Nah, akhirnya kita melakukan home visit atau mengunjungi rumah dari siswa tersebut supaya solusi bisa didapatkan begitu hasil dari komunikasi itu. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, ada yang namanya CP, kepanjangan dari Stimulus dan Intervensi Pembelajaran Individual. Khusus untuk CP ini sebetulnya disediakan untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, dan ini dilakukan oleh unit UP3 dan kemudian dilaksanakan langsung oleh guru-guru pendamping. Begitu mungkin tentang melibatkan orang tua secara langsung dalam pengondisian siswa. Pelaksanaan pembelajaran di SMP Islam Cendekia Muda antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terpisah. Hal ini didasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Kemudian pukullah mereka jika tidak melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Dalam konteks ini, saudara saja atau yang memiliki hubungan kekerabatan saja itu harus dipisahkan antara tempat tidur mereka antara satu dengan yang lainnya, apalagi yang bukan mahramnya. Sebuah penelitian yang dilakukan atas nama Good School Guides menemukan bahwa sejumlah 71.000 orang perempuan atau siswa perempuan yang melakukan proses pendidikan secara terpisah dari lawan jenisnya ternyata lebih cerdas dibandingkan dengan jumlah 640 ribuan perempuan yang bersekolah di sekolah campuran. 20% di antara mereka ternyata hasilnya lebih buruk. Berdasarkan hadis dan penelitian yang sudah disampaikan tadi, maka kami melakukan pemisahan. Proses pembelajaran antara laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu pertama, menjaga kesucian fitrah mereka dari hal-hal yang tidak pantas atau tidak berhak untuk mereka lihat. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran yang bisa mereka jalani sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang ketiga, ilmu itu adalah cahaya, maka ilmu ini hanya akan bisa masuk pada hati-hati yang senantiasa terjaga dari segala sesuatu yang bisa mengotori jiwanya. Oleh karena itu, proses pendidikan secara terpisah kami yakini menjadi proses pembelajaran yang akan memaksimalkan proses atau hasil yang akan dicapai oleh siswa-siswa kami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.